Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Prima. Usia saya 30 tahunan. Pekerjaan saya sebagai pengusaha kecil, yaitu counter HP yang beralamat di Kecamatan Suruh, tepatnya Ruko Pertigaan Suruh. Di sini saya ingin menjelaskan proses hukum tindak pidana ringan. Jadi untuk saat ini saya itu tidak beruntung, atau saya melakukan kesalahan karena membeli HP, ternyata HP-nya itu HP curian. Video ini saya buat hari ini tanggal 13 September 2024. Saya ingin menjelaskan proses-proses atau tahap-tahap proses hukum yang saya alami dalam kasus penadahan ringan atau pasal 480 KUHP. Untuk kronologi kasusnya itu seperti ini. Pada tanggal 30 Mei 2024, di rumah seseorang yang ada di Malang, Jawa Timur sana, itu dibobol. Dan pelaku pembobolan itu mencuri satu buah sepeda motor dan 2 unit HP. Dan kebetulan HP-nya itu yang satunya saya beli di counter saya. Kronologinya seperti itu. Dan waktu penjualan itu HP-nya itu sekitar pertengahan Juni, atau sekitar kurang lebih tanggal las-lasan Juni lah. Dan selanjutnya pada tanggal awal Juli itu saya didatengin oleh para buser atau intel Polsek Malang sama Polres Malang. Dalam berita acaranya itu pemeriksaan dan juga BAP. Kemudian tanggal malamnya itu saya diperiksa. Dari saya kan orang-orang Polsek itu datang ke counter saya sore sekitar jam 4:30, dan saya ke Polsek sekitar jam 5, dan saya diberikan kurang lebih 40 pertanyaan. Dan saya mengikuti proses hukum tersebut sampai selesai sekitar jam 10 atau jam 11-an malam. Kemudian saya baru bisa pulang jam 11 malam. Kemudian setelah proses BAP itu sudah selesai, ada beberapa orang-orang yang saya tanyai tentang bagaimana proses hukumnya yang saya alami seperti ini. Karena saya ini belum tahu tentang hukum, atau nol hukum. Saya tidak pernah tahu tentang hukum. Saya cari tahu ke teman Polsek, ada yang saya tahu ke yang pernah kasus seperti ini, dan saya menghubungi semua rekan-rekan yang kena kasus, tetangga polisi saya, dan juga orang polisi kenalan saya, dan semua jawabannya polisi semuaan itu berbeda-beda. Saya nangkapnya seperti itu. Setelah itu intinya kan saya ini kan panik sebagai orang awam tentang ilmu hukum itu. Saya panik, takutnya gimana. Hari pertama itu saya
saya datang ke tetangga polisi saya yang usahanya di dekat rumah saya, itu dia siap bantu seperti ini, sepertinya oke bisa bantu saya. Kemudian saya pulang, besoknya dihubungi, begini, intinya negosiator. Intinya kalau kita kena kasus itu harus punya uang. Seperti itu. Saya tidak mau menyebutkan nama dan identitasnya orang-orang tersebut karena untuk keamanan. Saya juga sebenarnya takut untuk membuat video seperti ini. Ini video saya buat hari ini untuk berjaga-jaga jika suatu saat terjadi apa-apa sama saya. Setelah negosiator ini gagal, tidak ketemu harga lah, seperti itu, saya biarkan kasus ini dan saya didatengin atau saya menemui polisi-polisi itu, saya suruh lanjutkan proses ini, saya ikut aturan hukum yang berlaku. Tapi sebelum itu, malamnya itu, setelah saya kena kasus itu, saya meskipun orang goblok tentang hukum, saya juga belajar ilmu hukum itu. Di internet ada pasalnya apa. Kalau untuk biasanya, kalau orang yang belum pernah mengenal hukum, diancam dengan ancaman 480 ada, sudah langsung derdek karena kita itu orang nggak tahu hukum. Tapi alangkah bagusnya meskipun kita ini orang goblok tentang hukum, kita juga harus mempelajari hukum biar para oknum-oknum itu juga tidak semena-mena untuk kita. Setelah saya pelajari, ternyata iya benar, saya mengakui kesalahan bahwa HP tersebut HP curian. Karena prosesnya saya pembelian itu, saya pun juga salah untuk membeli HP tersebut. Tapi untuk proses penadaan itu masuk penada kategori ringan. Dan dalam proses hukum yang berlaku itu, kemudian saya dan oknumnya ini tidak menemui kesepakatan harga yang tawar-menawar itu, saya suruh lanjutkan prosesnya. Nah, di dalam proses tindak pidana yang saya lakukan itu kan tanggal awal Juli kan saya sudah di BAP di Polsek dekat rumah saya. Nah, kemudian karena tidak memiliki kesepakatan harga, saya lanjutkan kasus saya itu. Dan untuk kemarin itu tepatnya tanggal 12 bulan 9 2024 itu saya mendapat surat panggilan sebagai saksi dalam acara. Intinya di dalam surat itu sebagai saksi pemberatan kasus pencurian tersebut. Itu saya terimanya tanggal 11 sekitar habis zuhur, setengah satuan siang. Itu tanggalnya tanggal 11 dan 12 saya harus menghadiri. Nah, kemudian tanggal 12-nya itu saya menghadiri prosesnya tersebut. Dan HP-nya yang saya beli itu, mohon maaf kalau tadi saya tidak menjelaskan, itu harganya 900.000 dan saya jual HP-nya itu 1.200.000-an atau keuntungan saya 300.000 karena HP-nya tersebut tidak ada boxnya. Dan kalau ada boxnya itu biasanya saya belinya 1 juta, 1,2 segituan. Soalnya saya menyesuaikan karena kesalahan saya
pada saat menerima HP tersebut kan saya posisi itu servis HP atau membenahi masalah, yang menerima itu karyawan saya. Dan karena prosesnya cepat, ternyata HP itu adalah HP curian. Kemudian untuk saat ini kan saya dipanggil ke Polsek Malang, tepatnya di dekat kejadian perkara pencurian tersebut. Nah, kemudian disitulah saya dipanggil. Tanggal 12-nya itu saya menghadiri. Saya berangkat dari Trenggalek ke Polsek yang ada di Dampit, tempatnya itu di Malang sana. Saya sampai di sana itu sama karyawan saya jam 7:30. Saya budal dari subuh dari kota Trenggalek ini. Dari di sana itu setelah itu kan saya dibuatkan atau seperti BAP, diwawancarai semuanya. Tapi itu namanya katanya pemberatan saksi sampai sumpah saksi, dan saya harus menandatangani semua itu. Setelah saya diwawancarai dan juga sumpah saksi kan selesai, harusnya itu saya pulang, tapi disuruh sama reservernya itu saya harus menunggu Pak Kanit. Dan di sini saya akan menemui Kanit tersebut. Tepatnya Kanit tersebut ngomong sama saya, kita berjagongan. Dan prosesnya ini mulai saya masuk Polsek, foto, video, proses hukum saya nanti saya akan sisipkan di video ini juga. Saya merekam semuanya, tapi dengan yang full total itu perekaman suara. Kalau fotonya itu kayak proses penangkapan saya, proses BAP saya, sama surat pemanggilan saya ke sana itu nanti saya ikut ke upload juga untuk kalau kalian yang mau tahu proses hukum saya yang berlaku, dan untuk saya juga sendiri untuk menjaga-jaga, makanya saya buat video ini video saya buat tanggal hari ini setelah saya dari sana itu kan, setelah proses negosiasi sama Kanitnya kan belum selesai, ternyata tidak deal, dan saya suruh melanjutkan prosesnya. Intinya seperti itu. Setelah proses sampai sumpah saksi, intinya saya suruh lanjutkan prosesnya seperti itu. Tapi di sini Kanitnya itu menawarkan lewat jalur hitam katanya, dengan angka atau nominal, atau kita harus punya uang. Tapi saya kan karena saya posisi tidak punya uang, atau punya sedikit sekali karena usaha saya kecil, saya juga harus menanggung tanggungan BRI dan lain-lain, tanggungan keluarga. Jadi saya pun agak kebingungan. Akhirnya saya meyakinkan diri saya untuk mengikuti hukum yang berlaku. Tapi di sini setelah menekani, ternyata sedikit dipersulit hukum saya ini atau proses hukum saya ini. Setelah tidak terjadinya proses transaksi, saya di BAP lagi, dipanggil lagi, di BAP lagi di Polsek sana. Setelah di BAP, saya disuruh tanda tangan BAP lagi itu sebagai ancaman 480 tadi, sampai sumpah saksi juga dilakukan lagi. Di sini saya merasa janggal, sudah di BAP tapi di BAP lagi. Seperti itu prosesnya. Untuk saat ini saya sedang bingung minta tolong ke siapa. Saya hanya pengen tahu, semoga saya hanya percaya sama yang Maha Kuasa. Semoga saya dibantu yang Maha Kuasa. Prosesnya, jadi orang kecil itu susah kalau berhadapan dengan hukum. Ya mungkin semoga saja suatu saat prosesnya berjalan lancar, kita ikuti. Nanti untuk perkembangan terbaru saya akan infokan lagi, karena sampai saat ini saya buat video, kasus saya belum bisa selesai
Karena yang saya dengar itu pelaku utama yang mencuri HP sama sepeda motor itu sudah tertangkap di Polsek Blitar, dan di Blitar itu sedang diproses kasus lain. Dan di sini kasus saya kan jadinya nanggung. Terus untuk oknum-oknum ini selalu menghubungi saya. Ada yang menghubungi saya gimana negosiatornya tentang harga itu tadi. Di sini saya bingung tentang kejelasan atau apa itu namanya, proses hukum yang berlaku di Indonesia seperti apa. Kok begini, saya harus minta tolong sama siapa, saya bingung. Saya minta tolong ke Pak Lurah pun juga semua pendapat dari teman-teman bingung juga, karena saya ini orang kecil tapi saya belajar tentang ilmu hukum juga di online aja. Mungkin teman-teman ada yang tahu prosesnya gimana, nanti bisa japri saya atau kita sharing, atau yang pernah melakukan kasus seperti ini mohon dibantu, karena ini saya memang belum pernah menghadapi hukum seumur hidup saya. Meskipun ini tindak pidana ringan, saya ingin kepolisian juga objektif dalam menangani kasus seperti ini. Itu dulu dari saya, nanti untuk kelanjutannya prosesnya seperti apa saya infokan lagi. Terima kasih.